Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, terangi dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita mengerti jawabannya. Mengapa kita perlu membawa persoalan kita kepada Tuhan? Pertama adalah karena kita terbatas dalam pengetahuan dan kemampuan, sehingga kita bagaimanapun juga, mau tidak mau, perlu membawa hal itu kepadanya. Kedua, karena Tuhan punya kemahakuasaan dan kemampuan untuk mengubah segala keadaan. Dan yang ketiga, karena Tuhan mau agar kita mengandalkannya dalam segala hal. Di saat kita dalam situasi yang tidak kita mengerti atau tidak kita kuasai, ketika kita dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam situasi seperti di persimpangan jalan, dalam keadaan ditawari pekerjaan, ataupun sesuatu yang kelihatannya mempromosikan diri kita, yang memberikan manfaat dan keuntungan, atau dalam mencari pasangan hidup, dan dalam segala hal apapun juga, kita perlu membawa itu semua kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11 ini, tertulis tentang seorang yang bernama Yefta, seorang pria yang dipanggil oleh bangsa Gilead untuk menjadi kepala dan panglima mereka. Meskipun diberi kepercayaan dan otoritas sebagai seorang pemimpin, Yefta tidak bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Sebaliknya, dia membawa semua perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dari satu sisi, Yefta mungkin kelihatan sebagai sosok yang kontroversial, sebab ia adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan sundal. Di sini kita menyadari bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah pribadi yang layak untuk menerima kasih karunia dan kebaikan Allah. Tidak peduli orang menyebut kita anak haram, anak buangan, anak yang tidak diharapkan, atau apapun sebutan yang dilontarkan kepada kita. Kita semua adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Yefta tumbuh menjadi pribadi yang hidup dalam penolakan, tapi ia menjadi kuat karena situasi yang demikian. Kalau kita membaca bagaimana perjalanan hidup Yefta, Yefta juga punya sisi yang mungkin gelap dalam hidupnya, tapi ia dapat dipakai oleh Tuhan. Ia dapat diubahkan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Setiap kita, saudara, apapun cerita masa lalu kita, dan apapun keadaan masa sekarang kita, sekelam apapun itu, kita dapat diubah dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yefta membawa persoalannya kepada Tuhan. Dan kita belajar di sini bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita hadapi, penting buat kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terlepas dari segala kedudukan, kekuasaan atau keahlian yang kita miliki, kita harus mengakui bahwa kita perlu Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ia sumber pengetahuan, sumber kekuatan, dan sumber hikmat yang kita perlukan.
Yefta menyadari akan hal ini. Itu sebabnya ia membawa persoalannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita menghadapi tantangan, keputusan sulit atau permasalahan yang rumit. Kita diperhadapkan kepada pilihan, mau studi apa, kuliah di mana, bekerja apa, mau usaha apa, pasangan hidup yang mana yang dari Tuhan, pelayanan ke daerah mana, dan sebagainya. Dalam semuanya itu, mari kita ambil sikap untuk membawa segala sesuatu ke hadapannya dalam doa. Mintalah petunjuk Tuhan, mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Semua aspek di hidup kita perlu kita bawa dan serahkan pada Tuhan. Jangan andalkan pikiran dan kemampuan serta kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dan percaya Tuhan akan melakukan semuanya bagi kita serta membawa kita pada kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk selalu membawa setiap persoalan kami kepadamu. Kami akui kami tidak mampu, kami terbatas dalam pemikiran kami terbatas dalam kekuatan kami. Dan kami akui akan kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu, dan kekuasaan-Mu. Engkau Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Engkau yang mampu mengubah keadaan. Engkau yang mampu menolong kami. Engkau yang mampu untuk menuntun kami masuk dan melangkah dalam jalan-jalan serta rencana-Mu. Karena itu kami mau bawa setiap apapun dalam hidup kami, seluruh hidup kami mau serahkan dan kami bawa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, menolong kami, menuntun kami, tolong kami Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk selalu hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu melawat setiap kami, bekerja, memberikan kuasa mujizat-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.